Halo Smart People, tak banyak yang tahu bahwa pembunuh berantai yang mengerikan bukanlah sekadar fiksi belaka. Faktanya, kasus tersebut juga terjadi di dunia nyata. Bahkan, di Indonesia terdapat banyak pelaku pembunuhan yang tak kenal belas kasih. Kebanyakan dari pelaku tersebut sudah ditangkap dan dijatuhi hukuman setimpal. Supaya kamu lebih jelas, berikut daftar pembunuh berantai di Indonesia. Pembantaian perempuan yang dilakukan oleh Ahmad Suradji menjadi salah satu kasus pembunuhan paling sadis di Indonesia. Dikatakan, pelaku berprofesi sebagai dukun di kota Medan, Sumatera Utara. Total korban aksi pembunuhan berantai Ahmad Suradji ini memakan 42 perempuan berusia 11-30 tahun. Aksinya ini berlangsung selama 11 tahun, dari tahun 1986 sampai 1997. Berdasarkan pengakuan Suradji, motif pembunuhan yang dia lakukan didasari atas wangsit dari mendiang ayah yang memerintahkannya untuk membunuh 70 perempuan agar menjadi sakti mandraguna. Berdasarkan informasi dari majalah Intisari edisi 2017, Ahmad Suradji lahir pada tanggal 10 Januari tahun 1949 dengan nama lahir Sagimin. Dia adalah anak pertama dari dua bersaudara pasangan Jogan dan Sartik. Sang ayah meninggal dunia saat Sagimin berusia 7 bulan. Saat beranjak dewasa, Sagimin terlihat memiliki ketertarikan dengan ilmu hitam. Dia mempelajari semua ilmu perdukunan dari buku-buku peninggalan sang ayah. Saat Sagimin berusia 27 tahun, dia menikah dengan seorang wanita asal Pekanbaru. Setelah menikah, Sagimin mengubah namanya menjadi Ahmad Suradji. Sedari kecil, Ahmad Suradji mengaku sering didatangi mendiang ayahnya lewat mimpi. Di dalam mimpinya, Suradji mengaku bahwa sang ayah mengajarinya ilmu kesaktian. Entah benar atau tidak, namun warga di sekitarnya menilai Suradji sebagai orang sakti atau biasa kita sebut dengan dukun. Aksi pembunuhannya mengincar wanita yang mencari bantuan dukun untuk mempercantik penampilannya. Awalnya, ritual yang dilakukan Suradji terlihat normal, hanya meminum air putih yang sudah diludahi Suradji. Namun setelah beberapa ritual, Suradji meminta pasiennya untuk datang ke sebuah ladang tebu di tengah malam. Karena percaya dengan ritual yang dijalani Suradji, korban percaya dan menuruti permintaannya. Sesampainya di ladang tebu, Suradji meminta korban untuk melepas semua pakaian dan melakukan tapa pendem, bertapa dengan mengubur diri. Momen inilah menjadi kesempatan Suradji untuk melaksanakan aksi kejinya. Ahmad Suradji tidak hanya membunuh para pasiennya dengan keji, dirinya juga mengambil sejumlah harta perhiasan yang dipakai para korban saat melakukan ritual. Di awal investigasi, Ahmad Suradji hanya mengaku telah membunuh 16 wanita, sampai akhirnya dia mengaku sudah membunuh 42 wanita untuk mendapatkan ilmu sakti yang didapatkan dari wangsit sang ayah. Setelah melewati investigasi panjang, akhirnya polisi menemukan bukti bahwa aksi pembunuhan sadis ini dibantu oleh istri pertamanya, Turmin. Suami istri ini akhirnya menjalani hukuman mati. Rio Alex Bulo atau yang dikenal dengan Rio Martil, pelaku pembunuhan berantai yang mengincar pengusaha rental mobil, pria kelahiran Sleman, tanggal 2 Mei tahun 1978 ini sebelumnya menjajakan surat-surat kendaraan palsu. Setelah dia menikah, dia beralih profesi menjadi pencuri mobil terhandal di Jakarta. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rio mampu menggasak 3 mobil dalam 3 hari. Dari hasil curiannya, Rio dan istri hidup sangat makmur. Rio mengaku berjualan kepada sang istri. Aksi pencurian mobilnya akhirnya terkuak saat penadah barang curian mobil melaporkan Rio ke kepolisian. Saat itu, Rio berhasil mencuri mobil pribadi bosnya sendiri. Sesuai menjalani hukuman penjara, Rio memutuskan untuk berpindah lokasi operasi, yakni di kota Surabaya. Di kota ini, metode pencurian mobil yang dilakukan Rio sangat berbeda saat dirinya beroperasi di Jakarta, yakni mengincar pengusaha rental mobil dan membunuhnya dengan martil. Berbekal senjata martil, Rio berhasil mencuri sebuah sedan mewah dan membunuh pengusaha rental mobil di kota Surabaya. Setelah itu,
Dia berpindah lokasi ke kota Semarang dan berhasil melarikan Isuzu Panther dan menggetok 2 korban dengan senjata andalannya. Aksinya terus berlanjut sampai akhirnya, di kota Banjarmasin, Rio berhasil menggondol sedan Timor milik JJ, selaku pemilik rental mobil tersebut. Aksi pencurian ini menjadi akhir pencurian dan pembunuhan brutalnya. Hotel Prodeo menjadi tempat tinggalnya setelah mendapat hukuman mati di tahun 2001. Pada tahun 2004, Rio dipindahkan ke penjara Nusa Kambangan dan bertemu dengan seorang koruptor, Iwan Zulkarnaen yang sama-sama berasal dari Sulawesi. Rio dan Iwan memiliki hubungan pertemanan yang cukup akrab. Bahkan, Iwan sempat mengajari ngaji kepada Rio. Sayang, Rio tidak bisa menahan emosi saat Iwan mulai mengejek dirinya hanya bertaji di luaran saja. Tidak senang dengan ucapan Iwan, hasrat pembunuh di dalam diri Rio mulai kembali dan langsung menghantam kepala guru ngajinya ke tembok sel. Tepat di hari ulang tahun Iwan yang ke-27 tahun pada tanggal 2 Mei tahun 2005, memiliki catatan kriminal yang besar dan perilaku sadis kepada teman tahanan. Akhirnya tim eksekutor melayangkan tembakan ke dadanya pada tanggal 8 Agustus tahun 2008 dini hari. Baekuni atau biasa juga dipanggil Babe, pria kelahiran Magelang, Jawa Tengah ini sempat menggegerkan masyarakat Indonesia dengan aksi pembunuhan sadis yang mengincar anak jalanan berusia 12 tahun di daerah Jakarta Timur. Berdasarkan informasi yang dibeberkan Sarlito Wirawan, psikolog Universitas Indonesia kepada wartawan, Baekuni adalah anak seorang petani dari Magelang. Masa kecilnya tidak bahagia dan selalu diolok-olok oleh teman-teman sekolah, lantaran tidak pernah naik kelas. Karena tidak naik kelas, Baekuni mengakhiri pendidikannya di kelas 3 SD. Setelah berhenti sekolah, Baekuni merantau ke Jakarta pada usia yang masih sangat muda, 12 tahun. Kerasnya kehidupan di Jakarta memaksa Baekuni hidup menggelandang dan mengais rezeki dari mengamen. Hampir semua tindakan kekerasan dialami Baekuni, bahkan dia juga pernah menjadi korban sodomi. Setelah itu, Baekuni bertemu dengan Cuk Saputra. Saat itu dirinya diminta untuk memelihara kerbau di Kuningan, Jawa Barat. Di kota ini, Baekuni bertemu dengan jodohnya. Sayang, selama menikah dengan istrinya, Baekuni tidak mampu melakukan hubungan sebagai suami istri. Setelah istrinya meninggal, Baekuni kembali ke Jakarta dan mencari peruntungan baru. Dia memulai hidup baru sebagai pedagang rokok di Terminal Pulau Gadung. Selain menjadi pedagang, dia juga merawat anak-anak jalanan. Disinilah hasrat penyimpangan seksualnya keluar. Saat keinginan seksualnya naik, dia akan memanggil salah satu anak-anak jalanan yang dia pelihara. Awalnya dia hanya meminta untuk memenuhi hasrat seksual menyimpangnya, sampai akhirnya dia mulai membunuh 7 dari anak-anak jalanan. Aksi pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan Baekuni terkuak pada Jumat, tanggal 8 Januari tahun 2010, saat seorang saksi menemukan kardus berisi potongan tubuh korban mutilasi Baekuni. Ironisnya, jenazah yang ditemukan itu ternyata bukan korban pertama Babe. Berdasarkan catatan Mahkamah Agung, Babe sudah menjalankan aksi serupa sejak 1993. Namun ada sumber lain yang menyebut bahwa bocah yang bernama ARS yang tewas di tahun 1998 adalah korban pertama Babe. Berdasarkan informasi yang dihimpun menyebutkan, terdapat 14 bocah berusia 6-12 tahun dibunuh dan disetubuhi oleh Babe. Dari 14 bocah, 4 diantaranya adalah korban pembunuhan dan mutilasi. Itulah daftar kejadian keji yang pernah terjadi Indonesia. Semoga kita semua dijauhkan dari perilaku dan orang-orang seperti itu. Sekian dulu video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Dan jangan lupa selalu support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe.